Kembalinya Dewa Perang, bab 1741-1750. Novel Tun. Bab 1741. Zarain menghabiskan banyak uang untuk menyewa prajurit tua tapi kuat untuk berjuang demi negara. Waktu putus asa telah tiba, memaksa Zarain untuk menggunakan semua kartu truf mereka. Jika Zarain tidak bisa membalikkan keadaan, ia akan merasa terhina dan bahkan kehilangan status internasionalnya sebagai negara adidaya. Seperti yang diinstruksikan oleh Zarain, 4 prajurit peringkat 7 sedang menunggu kedatangan Levi dengan sabar. Prajurit pertama tampak seperti kabut hitam, dan tidak ada yang bisa melihat sosoknya dengan jelas. Dia adalah Sileet, pemimpin dari dewa yang melenyapkan. Itu adalah organisasi pembunuh yang berspesialisasi dalam mengalahkan prajurit kelas tertinggi. Selain menjadi prajurit peringkat 7, dia adalah seorang pembunuh yang hebat, mampu menyatu dengan lingkungan dan objek apapun dengan mudah. Selanjutnya, dia telah membunuh 3 prajurit peringkat 7 sebelumnya. Petarung kedua tingginya 2 meter dan tampak merah di sekujur tubuhnya. Tubuhnya telah bermutasi, karena dia telah bereksperimen dengan berbagai obat dan serum oleh organisasi rahasia sejak dia masih muda. Juga, dia terlihat sebagai monster yang tidak bisa dibunuh, karena dia kuat dan memiliki kulit yang tidak bisa ditembus. Oleh karena itu, dia diberi gelar Naga Iblis. Selanjutnya, prajurit ketiga lapis baja ringan bisa menyerang beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara, maka gelar Dewa Petir. Prajurit keempat adalah seorang pirang cantik yang mengenakan pakaian terbuka. Dia bisa mengendalikan kekuatan supernya sejak dia masih gadis muda di sukunya dan menjadi penyihir di barat. Kekuatan supernya begitu kuat sehingga dia konon bisa mengendalikan segala sesuatu di dunia, karena itu dia diberi gelar Enchantress. Mereka semua dianggap sebagai prajurit paling terkemuka di Zarain. Jelas bahwa Zarain menunjukkan tekadnya untuk menghentikan Levi dengan mengundang mereka semua sekaligus. Saat Levi melanjutkan perjalanannya, dia merasa bahwa orang-orang yang ingin menghalangi jalannya semakin berkurang. Pada akhirnya, Levi tidak menemukan lawan sama sekali. Sementara itu, Jared tampak sedih tidak lama setelah dia bangun. Apakah Zarain meninggalkanku? Jauh di lubuk hati, Jared sadar bahwa Zarain peduli dengan reputasinya di atas segalanya, termasuk dirinya. Tiba-tiba, Levi berhenti berjalan dan berteriak, "Keluar sekarang. Aku sudah melihat kalian semua." Saat berikutnya, 3 sosok, Enchantress, Demonic Dragon, dan God of Lightning melangkah maju. Namun, hanya Sileet yang tidak terlihat. Mengingat Sileet berspesialisasi dalam pembunuhan, dia tidak akan pernah mengungkapkan keberadaannya. 3 prajurit peringkat 7 secara total. Orang-orang di seluruh dunia terkejut saat melihatnya. Lagi pula, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zarain cukup berpengaruh untuk didukung oleh beberapa prajurit peringkat 7 secara bersamaan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh negara lain, dan bahkan Erudia iri akan hal itu. Meskipun demikian, pertanyaan terbesar yang dimiliki semua orang adalah, bisakah Levi menahan serangan 4 prajurit peringkat 7? Setelah prajurit peringkat 7 bertukar pandang, Enchantress berteriak, "Ayo mulai." Saat Enchantress mulai merapal mantranya, lingkungan di depan mata Levi tiba-tiba berubah. Gunung dan hutan berubah menjadi lautan yang luas dan bergejolak. Levi tidak bisa menenangkan diri, karena dia berada di tengah badai. Perubahan lingkungan yang tiba-tiba dan dramatis membuat Levi sulit beradaptasi. Itulah kekuatan Enchantress untuk mengendalikan segalanya, termasuk lingkungan. Sementara itu, Dewa Petir mulai melancarkan serangannya 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Tugasnya adalah menyelamatkan Biron dan Jared sambil mendekatkan Naga Iblis ke Levi. Diharapkan, Dewa Petir menyelesaikannya dalam sekejap mata. Bam! Karena Naga Iblis dikenal sangat kuat, rumor mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan gunung hanya dengan 1 pukulan. Naga Iblis mengerahkan kekuatannya untuk meninju Levi begitu dia berada di sekitar Levi. Pada saat yang sama, Sileet muncul dari kegelapan untuk membunuh Levi dengan kecepatan kilat. Bab 1742. Tindakan keempat prajurit itu disinkronkan dengan sempurna. Selain itu, kekuatan unik mereka digunakan untuk mengeluarkan potensi mereka secara maksimal. Seolah-olah menyelamatkan orang dan membunuh pria itu akan selesai dalam 1 napas. Siapapun yang menyaksikan pertempuran itu terpaku di tanah. Sangat menakutkan melihat 4 prajurit peringkat 7 bertindak bersama. Aku khawatir hanya Levi yang pantas diperlakukan seperti itu. Jelas bahwa Zarain bertekad untuk menghentikannya. Lagi pula, Zarain telah menggunakan semua kartu asnya sekaligus. Kalau begitu, pria misterius itu telah tiba di akhir perjalanannya. Dragonites benar-benar bingung setelah menerima berita itu. Orang-orang dari Shield tahu bahwa keempat prajurit peringkat 7 adalah prajurit terkuat di Zarain dan setara dengan Eragon Erudia. Juga, rahasia dan master yang tidak diketahui semuanya ada di tangan prajurit peringkat 7. Begitu mereka campur tangan, siapa yang bisa menghentikan mereka? Di medan perang, 4 prajurit peringkat 7 mengoordinasikan serangan mereka dengan mulus. Pertama, Enchantress mengubah lingkungan untuk mengalihkan perhatian Levi. Kemudian, Dewa Petir menteleportasi Naga Iblis ke sisi Levi untuk meluncurkan serangan paling mematikannya ke Levi. Prajurit peringkat 7 percaya bahwa tidak mungkin Levi bisa menahan serangan mereka. Pertama, Enchantress mempesonanya, sehingga Levi tidak bisa tetap fokus untuk bertarung. Kemudian, Dewa Petir meluncurkan serangan mendadak dengan kecepatan kilat. Karena itu, Levi tidak pernah bisa menghindari serangan itu tetapi harus menghadapinya secara langsung. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan Levi bisa menahan pukulan kuat Naga Iblis hampir nol.
Bahkan jika Levi bisa bertahan, Silet ada di sana untuk membunuhnya untuk menghabisinya. Mempertimbangkan bahwa keterampilan dan kekuatan prajurit peringkat 7 jauh melampaui level prajurit biasa, tidak ada yang menyangka bahwa Levi bisa bertahan. Saat naga iblis mendaratkan pukulannya di dada Levi, semua orang merasa bahwa sebuah bom baru saja meledak dan membentuk awan debu jamur. Terlebih lagi, Silet, sebagai ahli pembunuhan, muncul di atas Levi. Dia memegang dua bilah yang dikelilingi oleh sambaran petir. Juga, bilahnya terbuat dari meteorit dan bisa menembus benda apapun di dunia. Ledakan. Naga iblis yakin bahwa dia telah mendaratkan pukulan kuatnya pada Levi. Puff, puff. Silet juga percaya bahwa dia telah menancapkan pedangnya ke leher Levi. Namun, ekspresi mereka berubah begitu mereka menyadari bahwa Levi telah menghilang. Kemana dia bisa pergi? Ini tidak mungkin. Silet tahu bahwa kecepatan Levi tak terduga jika dia berhasil menghindari serangan mereka. Mereka memiliki ilusi bahwa mereka baru saja membunuh Levi karena Levi melarikan diri dari tempat itu lebih cepat daripada Dewa Petir. Dengan kata lain, yang mereka pukul hanyalah tiruan Levi yang dia ciptakan saat dia bergerak dengan kecepatan kilat. Klon bayangan. Dengan itu, Levi menggunakan skill itu sekali lagi. Pada saat itu, Silet akhirnya menemukan apa yang salah. Levi menggunakan Shadow Clone untuk membuat tiruan dan meninggalkan pusat medan perang. Ledakan. Saat berikutnya, Levi muncul di sebelah Dewa Petir, yang baru saja mengambil Biron dan Jared darinya. Dengan kata lain, kecepatan Levi bahkan lebih cepat dari Dewa Petir yang memiliki kekuatan super. Bam! Jepret. Hanya dengan pukulan Levi, Dewa Petir hancur berkeping-keping. Serangan jungkir balik. Di saat yang sama, Levi mengeluarkan Excalibur Utara. Astaga! Sebelum Enchantress bisa bereaksi, Levi telah menggorok lehernya menggunakan Excalibur Utara yang telah dipatahkan sebelumnya. Begitu Enchantress runtuh, lingkungan berubah dan menjadi normal kembali. Lautan luas segera berubah kembali menjadi gunung dan hutan. Namun, Levi tidak berniat untuk berhenti. Begitu dia muncul di belakang naga iblis, Excalibur Utara meledak dan kembali ke tangannya. Astaga! Naga iblis terbunuh dengan satu serangan cepat dalam sekejap mata. Merasakan bahaya di depan, Silet melarikan diri dari tempat itu dengan tergesa-gesa. Namun, Levi menghilang lagi dan muncul tepat di belakang Silet. Mati. Dengan kematian Silet, keempat prajurit peringkat 7 dimusnahkan. Siapa yang bisa menahan pedangku? Bab 1743. Mengejutkan. Zarain terdiam, begitu pula seluruh dunia. Pada saat itu, Levi telah membunuh total 5 petarung peringkat 7 secara berurutan, termasuk Dewa Petir Zarain, meskipun pertarungan terakhir adalah 4 dari mereka melawannya. Itu menakutkan. Terlalu menakutkan. Bahkan kartu as dari Shield pun tidak bisa menghentikan Levi. Kekuatan yang dia miliki tidak bisa dipahami. Dia melawan Zarain sendirian. Ada yang masih kurang puas. Itu adalah kekalahan mutlak Bruce. Bagaimana kita harus melawannya? Dia baru saja mengalahkan 5 petarung peringkat 7. Bahkan tentara tidak akan memiliki kesempatan. Orang-orang Zarain semua terdiam. Mereka semua bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Seolah-olah Levi tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya saat dia bergerak maju setelah mengirim 4 petarung. Saat ini, ada pasukan yang menunggunya di sisi lain gunung. Meski tahu Levi tidak bisa dihentikan, mereka tidak bisa begitu saja melihatnya pergi. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengulur waktu sehingga mereka bisa menemukan cara untuk membunuh atau menghentikan Levi. Mengenakan biaya. Kali ini, ada pejuang yang lebih kuat yang terdiri dari seniman bela diri dan pria dengan kekuatan super. Mereka semua tampak seperti kehilangan akal sehat karena mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk menghentikan Levi di jalurnya. Levi, bagaimanapun, menyeret kedua pria itu bersamanya dan terus mengayunkan pedang patah yang dimilikinya, membuka jalan untuk dirinya sendiri. Dia terlalu kuat. Tidak mungkin untuk menghentikannya. Seluruh dunia kagum pada kekuatan Levi yang luar biasa. Para erudian semua bersemangat, ingin tahu tentang identitas Levi. Apakah dia Eragon yang dikabarkan? Atau apakah dia bagian dari kekuatan tak dikenal di Erudia? Konon, para Dragonite sudah tahu jawabannya, tapi mereka memilih untuk diam. Mereka ingin merahasiakannya karena terlalu banyak yang terlibat. Para Eragon mulai memperhatikan saat itu. Bahkan beberapa faksi kuno mulai gelisah. Bagaimanapun, 5 petarung peringkat 7 terbunuh. Dengan itu, setengah hari berlalu, dan Levi terus mengobrak-abrik medan perang. Korban tewas untuk musuh sangat mengejutkan. Tidak ada yang bisa memperlambat Levi saat dia semakin dekat ke perbatasan selatan Zarain. Tidak peduli seberapa besar pasukan itu, mereka hanya berbaris menuju kematian mereka, semua karena Levi adalah musuh mereka. Kita tidak bisa menghentikannya. Bagaimana ini mungkin? Kami melakukan semua yang kami bisa. Ini memalukan. Zarain mengalami penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang kita lakukan? Dia akan keluar dari perbatasan Zarain dalam waktu sekitar 6 jam jika ini terus berlanjut. Apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Memikirkan sesuatu, cepat, kita harus menghentikannya bagaimanapun caranya. Percepat, kita tidak punya banyak waktu lagi. Zarain dalam kekacauan. Pada saat itu, mereka telah melupakan semua tentang Biron dan Jared. Yang penting adalah kebanggaan bangsa. Levi mempermainkan mereka, dan mereka perlu melakukan sesuatu untuk menghadapinya.
Waktu terus berjalan, dan setelah 2 jam, seseorang akhirnya mengatakan sesuatu. Kami mendapatkannya. Baiklah, kita bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu menggunakan ini. Shield akhirnya datang dengan sebuah rencana. Kembali, semuanya mundur. Shield memerintahkan, menghentikan operasi untuk menghentikan Levi. Sementara Levi bingung dengan apa yang sedang terjadi, beberapa jeep dengan bendera gencatan senjata muncul di depannya. Dia ingin melihat trik apa yang mereka miliki, jadi dia tidak menyerang. Seluruh dunia sedang menonton. Semua orang ingin tahu apa rencana Shield. Bab 1744. Sekelompok pria dan wanita berjas turun dari jeep. Sepertinya mereka kebanyakan pekerja kantoran, bukan seniman bela diri dan pria dengan kekuatan super. Siapakah kalian? Bibir Levi melengkung saat dia bertanya. Kami tidak memiliki niat buruk, tamu terhormat kami. Kami di sini hanya untuk berbicara, kata seorang pria dan seorang wanita di depan orang banyak dengan tangan terangkat. Ya, kami di sini hanya untuk berbicara. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Petik 2. Bicara, apakah ada kebutuhan untuk itu? Menyingkirlah dan biarkan aku membawa keduanya bersamaku. Petik 2. Tuan, tolong dengarkan kami. Ayo buat kesepakatan. Mereka menatap Levi dengan hati-hati. Kesepakatan apa? Levi penasaran. Tuan, kami benar-benar dapat melupakan insiden ini dan mengubah permusuhan kami menjadi teman. Itu benar, sebenarnya tidak ada dendam di antara kita, jadi kenapa harus repot? Levi menyeringai, bagaimana? Kamu sebenarnya tidak harus melayani Erudia. Mengapa kamu tidak bergabung dengan Sarain saja? Kami menjanjikan apapun yang kamu inginkan, bahkan menjadi raja. Selama kamu bergabung dengan Sarain, semua keinginanmu bisa terpenuhi. Entah itu menjadi semakin kuat, kaya, atau bahkan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Apapun yang Anda inginkan. Keduanya adalah negosiator profesional dan tahu bagaimana berbicara. Siapapun akan terpengaruh oleh upaya kolektif mereka jika mereka tidak berhati-hati. Saat itulah rencana Sarain akhirnya terungkap. Jika kami tidak dapat menghentikan Anda, kami hanya perlu merekrut Anda. Jika Levi setuju, itu akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tentu, Levi terkekeh. Apapun yang aku inginkan, kan? Ya apa saja, kami adalah perwakilan dari Shield, jadi kami memiliki wewenang untuk memenuhi setiap dan semua persyaratan Anda. Semua orang di sana percaya diri. Baik-baik saja maka, Levi menatap mereka. Permintaan saya cukup sederhana. Jadikan aku Tuan Sarain. Lakukan itu, dan aku akan bergabung denganmu tanpa pertanyaan. Semua orang tercengang dengan lamarannya. Dia ingin menjadi penguasa Sarain. Ya ampun, keberanian. Itu tidak mungkin. Tuan, tolong jangan bercanda. Kami tulus tentang ini. Nada mereka menjadi dingin. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang lelucon? Saya sangat jujur di sini. Apakah Anda tidak mengatakan apapun yang saya inginkan? Saya telah memberitahu Anda apa yang saya inginkan. Apakah kamu tidak akan memenuhinya? Levi menanyai mereka sebagai balasannya. Kamu keluar dari barisan di sini. Orang-orang dari Shield semuanya marah. Jika kamu tidak akan melakukannya, enyahlah. Levi menyapukan tangannya ke udara, mengirimkan gelombang kejut ke arah orang-orang dari Shield dan membuat mereka terbang, bersama dengan mobilnya. Kemudian, Levi melanjutkan perjalanannya, menandakan akhir dari negosiasi. Dengan itu, Shield menjadi kacau. Mereka awalnya mengira bahwa tawaran itu tidak bisa ditolak oleh Levi, tetapi mereka tidak pernah menyangka Levi akan mengajukan syarat seperti itu. Levi melanjutkan ketika tentara melanjutkan misi mereka untuk menghentikannya. Ini tidak akan berhasil, tidak ada waktu tersisa, dia akan meninggalkan Sarain dalam 3 jam. Bahkan jika Biron dan Jared sudah mati, kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Apa yang kita lakukan? Kami membutuhkan ide, cepat. Waktu berlalu dan ada 1 jam tersisa sebelum Levi berhasil melintasi perbatasan. Kami kehabisan pilihan, ayo gunakan itu. Apa, itu, apakah Anda semua sudah gila? Itu satu-satunya harapan kami. Bab 1745. Aku tidak bisa menyetujui ini terlalu banyak. Ya, saya kedua itu. Ini gila. Pikirkan tanggung jawab yang harus kita hadapi jika kita melakukan itu. Tidak ada yang pernah menggunakan itu sejak keberadaannya. Kita akan melawan seluruh dunia jika kita yang pertama menggunakannya. Apakah Anda tahu seberapa besar konsekuensinya? Petik 2. Kebanyakan orang di sana menentang proposisi itu. Itu seperti tabu bagi mereka. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Waktunya tinggal kurang dari 1 jam. Kami akan menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh dunia. Pikirkan tentang itu, negara super yang bahkan tidak bisa menghentikan 1 orang pun untuk pergi. Kita akan masuk ke dalam sejarah sebagai aib bangsa. Kita akan menjadi pendosa terbesar bangsa ini. Seru si pengusul. Keheningan terjadi tepat setelahnya. Kami sudah dipermalukan. Levi memperlakukan medan perang seperti taman bermain. Sarain tidak punya harga diri lagi. Cepat dan buat keputusan. Tidak banyak waktu tersisa. Desak pria itu. Baiklah, saya menyetujui penggunaan itu. Petik 2. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Sama di sini. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, semua anggota mencapai kesepakatan. Tunggu, kita tidak bisa menggunakannya atas nama Shield, atau Sarain, kata seorang pria. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya.
Kita bisa membiarkan Bruce mengaktifkannya, membuatnya terlihat seperti dendam pribadi sejak pria itu menangkap saudara laki-laki Bruce. Jika terjadi sesuatu, Bruce akan menjadi kambing hitam. Kedengarannya bagus. Saya setuju, panggil Bruce segera. Ketika Bruce mendapat berita itu, dia tercengang. Apakah Anda semua serius tentang ini? Petik 2. Ya, dan Anda harus melakukannya atas nama lab. Saatnya Anda berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Ini adalah keputusan bulat yang tidak bisa kamu tolak, kata perwakilan SHIELD. Bagaimana dengan saudaraku? Bruce menyadari, jika kita menggunakan itu, dia akan mati juga. Ini bukan waktunya untuk perasaan pribadi. Kebanggaan bangsa dipertaruhkan. Jangan khawatir, bangsa ini akan mengingat pengorbanan saudaramu. Bruce ragu-ragu selama 1 menit penuh tetapi akhirnya setuju. Baiklah, aku akan menghubungi lab sekarang. Waktu sangat penting, jadi Bruce tidak memikirkannya lebih jauh dan menghubungi lab yang mendukungnya. Tak lama kemudian, lab menerima perintah itu dan setuju untuk bertanggung jawab penuh. Dengan itu, semuanya akan menjadi milik Bruce dan Bruce saja jika terjadi kesalahan. Kita punya 40 menit sebelum dia keluar dari perbatasan. Senjata akan disiapkan dalam 15 menit. Jam terus berdetak. Dan kemudian, hanya tersisa 25 menit sebelum Levi melintasi perbatasan. Itu adalah gurun tandus di selatan, dan Levi menyeret kedua pria itu bersamanya saat dia berjalan maju. Tidak ada seorang pun di depannya untuk menghentikannya. Di mata semua orang yang menonton, sepertinya Zarain sudah menyerah. Yang mengatakan, beberapa masih berpikir bahwa Zarain memiliki sesuatu di lengan baju mereka. Mereka hanya tidak tahu apa itu. Target terkunci, semuanya siap berangkat, lab mengirim pesan. Itu waktu, mereka akhirnya akan menggunakannya, senjata paling kuat yang mereka kenal, tongkat dewa. Bab 1746. Itu adalah mahakarya yang dibuat dari kolaborasi antara lab misterius di belakang Bruce dan SHIELD. Senjata pemusnah massal. Tidak ada yang benar-benar tahu apa itu. Apakah itu senjata rel elektromagnetik, laser, atau bahkan sesuatu yang biologis? Tidak ada yang tahu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa tongkat dewa adalah perwujudan dari bencana. Aktivasinya berarti kehancuran total. Tidak ada pertahanan di dunia yang bisa menghentikannya. Itu berbeda dari Jared's Deicide karena hanya menargetkan area kecil yang berfokus pada seniman bela diri dan pengguna kekuatan super. Tongkat dewa, di sisi lain, mencakup area yang jauh lebih besar. Itu akan menyia-nyiakan apapun di dalam area itu. Itu dinamai tongkat Tuhan karena alasan sederhana, karena itu mewakili penghakiman ilahi. Aman untuk dikatakan, kekuatan yang dimilikinya melebihi apapun yang bisa dibayangkan. Itu pasti lab serta kartu truf terakhir SHIELD, jadi mereka ragu untuk menggunakannya. Mereka ingin menyembunyikannya dari dunia untuk memiliki unsur kejutan. Tetapi situasi saat ini dengan Levi memaksa mereka, dan SHIELD tidak punya pilihan selain membuat keputusan. Demi harga diri Zarain, mereka harus habis-habisan. Pada saat itu, semua mata Zarain tertuju pada Levi saat dia semakin dekat ke perbatasan. 20 menit telah berlalu. Levi masih menyeret dua pria di belakangnya di gurun. Dia tahu bahwa itu tidak akan sederhana. Meskipun tidak ada yang muncul untuk menghentikannya, Levi tahu Zarain tidak akan membiarkannya pergi semudah itu, sesuatu yang berbahaya sedang menunggu di depan. Waktu tampaknya telah melambat untuk semua orang karena mereka semua menunggu dengan cemas dengan keringat dingin. Koordinat untuk serangan sudah diatur. Target akan memasuki sekitarnya dalam T6 menit 32 detik. Senjata sudah diperiksa, semuanya jelas. Semuanya sudah siap. Bruce dan lab menyiapkan segalanya. Mereka sudah siap dan menunggu. Hampir semuanya basah oleh keringat, gemetar saat menunggu aktivasi pertama tongkat dewa. Mereka berdua bersemangat dan gugup pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, Jared dan Byron sadar. Levi, aku akui kamu kuat, Jared berkata ketika dia mengetahui bahwa itu adalah Levi. Aku jamin kamu tidak akan keluar dari Zarain hidup-hidup setelah apa yang kamu lakukan. Jared menatap Levi. Itu benar, Byron menimpali. Tidak mungkin kau keluar dari sini hidup-hidup. Kakakku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Mendengar itu, Levi memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan senyumnya. Mereka semua mencoba segala cara untuk membunuhku. Tapi jika aku mati, kalian berdua pasti ikut denganku. Byron dan Jared tiba-tiba tersadar saat mereka berkeringat dingin dan gemetaran. Itu benar, pada saat seperti ini, hidup kita tidak lagi berharga, terutama Jared. Prioritas utama mereka adalah menghentikan Levi. Selain itu, aku masih akan senang jika melihatmu mati. Tidak ada hal lain yang penting. Hahaha, Jared tertawa terbahak-bahak sambil menatap Levi. Dia benar-benar maniak. Byron, di sisi lain, takut, gemetar hebat. Ada 5 menit lagi. Lalu 4, 3. Hitung mundur dimulai, dan semua orang sangat tegang. Sepertinya mereka akan meledak pada saat itu juga. 32 detik tersisa. 3, 2, 1. Bab 1747. Saat yang sangat dinanti telah tiba. Ini akan menjadi aktivasi pertama Gutscepter. Dunia akhirnya akan melihat murka tongkat dewa. Bruce berkeringat dengan peluncur di tangannya, dan semua mata tertuju padanya. Selamat tinggal, Byron. Bruce berseru dan menekan tombol, menjatuhkan diri ke kursi di belakangnya segera setelahnya. Pada saat itu, semua orang di sana merasa sangat lega dan menghela nafas dalam-dalam. Akhirnya selesai.
Semua pihak di Zarain mengepalkan tangan saat mereka menunggu kedatangan tongkat dewa. 1 detik. 2 detik. Lebih dari 10 detik telah berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda akan terjadi sesuatu. Sepertinya tongkat dewa benar-benar meleset dari sasarannya, dan semua orang terkejut. Lebih banyak waktu berlalu, dan masih tidak ada apa-apa. Apa yang terjadi? Apa ini? Apa yang sedang terjadi sekarang? Orang-orang Zarain semuanya menanyakan pertanyaan serupa. Lab yang bertanggung jawab atas God Scepter sangat tercengang dengan situasinya juga. God Scepter tidak diluncurkan setelah Bruce menekan tombol. Apa yang terjadi? Semua orang di sana awalnya tercengang, tetapi akhirnya mulai bereaksi. Mereka semua tercengang dengan apa yang baru saja terjadi, atau lebih khusus lagi, apa yang tidak terjadi. Apa? Bruce bangkit dari lantai dan meraung. Apakah itu tidak diluncurkan? Bagaimana bisa? Periksa, periksa sekarang. Seluruh lab meledak menjadi kekacauan. Semua orang berebut untuk memeriksa dan memeriksa kesalahan. Pak, sistem peluncuran tidak berfungsi, itu sebabnya peluncurannya tidak berhasil. Mereka dengan cepat menemukan alasannya. Memperbaikinya, cepat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perbaikan? Seru Bruce. Ini akan memakan waktu setidaknya 20 menit. Pak, kami akan mencoba yang terbaik. Teknisi segera memulai prosedur perbaikan. Tidak ada yang menyangka bahwa kesalahan seperti itu akan terjadi pada waktu yang begitu penting. 20 menit kritis itu mengakibatkan Levi meninggalkan Zarain tanpa masalah lebih lanjut. Kita tidak bisa begitu saja menggunakan tongkat Tuhan di tanah negara lain, kan? Seluruh markas dalam keheningan yang mati sementara Bruce menghancurkan meja di depannya karena frustrasi. Yang mengatakan, ketika dia berbalik, ada seringai di wajahnya. Sejujurnya, dia berada di balik tidak berfungsinya sistem peluncuran. Alasan di balik tindakannya sederhana. Dia tidak ingin saudaranya, Byron, mati. Bruce adalah pria yang menempatkan keluarga di atas segalanya. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan semua hal gila saat itu. Dia tidak akan pernah bisa membunuh saudaranya sendiri. Baginya, Byron jauh lebih penting daripada kebanggaan Zarain. Penghinaan yang mereka terima dari Erudia selalu bisa dilunasi, tetapi Byron hanya memiliki satu kehidupan. Jadi, kegagalan sistem peluncuran God Scepter menandakan kegagalan Zarain untuk menghentikan Levi meninggalkan negara itu. Sementara itu, Levi berdiri di perbatasan dengan dua pria yang bersamanya. Dia tertawa, bukankah kamu mengatakan mereka akan membunuhku? Anda. Byron dan Jared sama-sama terkejut melihat Levi akan mencapai perbatasan dengan mudah. Ayo pergi, saatnya menghadapi hukuman yang pantas kamu terima di Erudia. Levi berkata sambil melintasi perbatasan dengan mereka. Setelah itu, Levi menancapkan pedang patah yang dimilikinya di garis batas Zarain. Niatnya jelas seperti siang hari. Pedang itu adalah bukti bahwa Levi telah memasuki Zarain dan pergi dengan dua anak buahnya. Itu adalah bukti penghinaan terbesar yang pernah dialami Zarain. Bab 1748. Segera, sekelompok pejuang tiba di perbatasan Zarain dan melihat Excalibur Utara yang rusak tertancap di tanah. Melihatnya menyengat mata mereka karena pedang itu adalah simbol rasa malu bagi mereka. Itu adalah bukti terbesar dari penghinaan yang mereka terima. Ah, seorang pria meraung dan berdiri ke depan untuk mencabut pedangnya. Tunggu, pria di depan kerumunan menghentikannya. Biarkan di sana, itu harus tinggal di sana selamanya. Itu adalah simbol aib yang diberikan musuh kita kepada kita. Itu akan menjadi pengingat terus-menerus tentang apa yang telah kita lalui. Wajah semua orang merah saat mereka menatap pedang dengan tangan terkepal erat. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun saat seluruh bangsa Zarain terdiam. Mereka melakukan hampir semua yang mereka bisa untuk menghentikan Levi tetapi tetap saja gagal. Penyelesaian Bruce di akhir telah mengakibatkan peluncuran God Scepter yang gagal dan memberi Levi izin masuk gratis ke luar negeri. Seluruh dunia bingung ketika mereka melihat Levi melintasi perbatasan. Apakah Zarain benar-benar membiarkan Levi pergi begitu saja? Itu tidak mungkin. Mengapa mereka melakukan itu? Tapi itulah yang terjadi sekarang. Dia pergi. Orang-orang Zarain semua menjadi gila dengan apa yang baru saja terjadi. Sungguh memalukan. Betapa memalukan. Erudia, ini berarti perang. Semua orang mengepalkan tinjunya dan melihat ke arah mereka. Bruce mengepalkan tinjunya juga. Tunggu aku, Byron. Aku akan mendapatkanmu kembali. Kamu akan membayar untuk ini, Erudia. Dia tahu bahwa Byron tidak akan mati, bahkan di Erudia. Dan itu sudah cukup baginya. Ketika Erudia mendapat berita itu, mereka semua sangat gembira. Pertama, mereka membongkar Ruling Union. Kemudian, seorang pejuang misterius menyusup ke Zarain dan pergi dengan dua anak buahnya. Kedua insiden itu menunjukkan kekuatan Erudia. Erudia tidak takut pada siapapun. Naga perkasa perlahan bangun dari tidurnya. Siapa yang bisa memiliki kesempatan melawannya? Erudia memberitahu dunia bahwa itu, tanpa diragukan lagi, adalah negara super. Itu tidak takut siapapun. Melihat bagaimana keadaannya, semua orang kaya dan terkenal yang meninggalkan Erudia benar-benar terperangah. Saat itu, mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk melarikan diri. Tidak ada yang mengira bahwa krisis dapat dihindari. Dan tidak hanya itu berubah menjadi demonstrasi betapa kuatnya Erudia. Siapa yang bisa melihat itu datang? Erudia adalah yang terbaik selama ini. Akan sulit untuk kembali sekarang karena semua orang melepaskan kewarganegaraan mereka. Orang-orang yang pergi ke Zarain pasti lebih buruk sekarang.
Ketika Jared ingin menjadi raja, hampir semua orang terkemuka terpengaruh. Tapi sekarang setelah Jared ditangkap, mereka kehilangan segalanya. Terutama bagi Logan dan Henry. Mereka akan menjadi krim kue, tetapi semuanya berantakan dalam sekejap. Terlebih lagi, mereka benar-benar menyaksikan Jared dibawa pergi. Segera, Henry, Fabian, dan yang lainnya tiba di Manor. Mereka baru mengetahui berita terbaru setelah menyalakan televisi. Ekspresi Jenny langsung menjadi gelap setelah melihat apa yang ada di berita. Zarain marah karena Levi mengambil Byron dan Jared, jadi mereka menyatakan bahwa semua aset setiap orang yang pernah memiliki kewarganegaraan di Erudia akan disita dan mereka akan dideportasi. Tak lama kemudian, daftar nama diumumkan, dan Jenny dengan cepat menemukan namanya di sana. Ini buruk, semuanya cepat, lihat ini, seru Jenny. Apa? Semua orang mulai memeriksa daftar nama. Semua nama kami ada di sana. Zarain akan menyita semua yang kita miliki dan mendeportasi kita. Dalam sekejap mata, mereka ditendang keluar hanya dengan pakaian yang mereka kenakan. Ini tidak masuk akal. Keluarga Lopez dan keluarga kulit hitam sama-sama hancur. Bab 1749. Mereka tidak akan pernah berharap bahwa mereka akan mengalami pasang surut seperti itu dalam satu hari. Mereka pernah berada di puncak dunia, tetapi sekarang mereka bukan siapa-siapa. Ding, ding, ding. Semua ponsel mereka memberitahu mereka secara bersamaan. Ketika mereka membuka ponsel mereka, apa yang menunggu mereka adalah berita yang lebih mengerikan. Semua aset mereka di luar negeri telah dikosongkan, bahkan perkebunan, mobil, serta manor. Semuanya hilang. Dalam sekejap, mereka tidak memiliki apa-apa lagi selain apa yang mereka kenakan karena bahkan tempat tinggal mereka disita. Pada saat yang sama, mereka juga mendapat pemberitahuan bahwa Zarain telah resmi mencabut kewarganegaraan mereka. Mereka dilucuti identitasnya, termasuk nama mereka. Informasi pribadi mereka tidak lagi ada di database global. Mereka sekarang tinggal di pengasingan. Bahkan pengemis lebih baik dari mereka karena mereka masih memiliki identitas yang utuh. Aku. Fabian merasa pusing dan langsung pingsan. Mengapa ini terjadi? Apa kesalahan kita sehingga pantas mendapatkan ini? Aku menolak untuk menerima ini. Saya akan mengajukan banding. Dengan pengumuman itu, orang-orang menjadi marah dan memprotes seperti orang gila. Hal-hal mengerikan terjadi di jalan-jalan ketika para pengkhianat dari Erudia diserang dengan kejam sebelum diusir dengan paksa ke luar negeri. Hal-hal hanya akan menjadi lebih buruk setelah mereka keluar dari negara karena mereka tidak lagi memiliki identitas. Itu berarti bahwa tidak ada wilayah lain yang akan menerima mereka ke dalam perbatasan mereka. Mereka tidak bisa kembali ke Erudia atau ke tempat lain. Tidak ada yang akan menerima mereka. Satu-satunya nilai yang mereka miliki adalah melakukan kerja keras. Dikatakan bahwa ada banyak organisasi perdagangan manusia yang sedang mencari orang-orang seperti mereka. Yang mengatakan, semua orang tahu apa yang akan terjadi dengan mereka jatuh ke tangan organisasi-organisasi itu. Segera, langkah kaki terdengar mendekati mereka dengan langkah cepat sebelum orang-orang datang menyerbu ke dalam rumah. Kamu bukan lagi warga Zarain. Semua statusmu telah dicabut. Mulai sekarang, kamu tidak diterima di Zarain. Pergi sekaligus. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memberikan perintah kepada kedua keluarga untuk meninggalkan negara itu. Tuan, pasti ada kesalahpahaman. Kami adalah keluarga Lopez dan keluarga kulit hitam Erudia. Kami sangat dekat dengan Tuan Simit. Itu benar, membiarkan kami tinggal di Zarain pasti akan bermanfaat. Pasti ada kesalahan, kami tidak akan pernah bisa dideportasi. Semua orang mulai membela diri, tapi itu tidak salah. Ini kalian baik-baik saja, tidak ada kesalahpahaman di sini. Sekarang pindah, belatung sepertimu seharusnya tidak boleh tinggal di tanah suci seperti Zarain. Para pria itu bersikeras. Biarkan aku menanyakan ini padamu. Mengapa Anda membekukan semua aset kami? Kamu tidak berhak melakukan itu. San berdiri di depan. Ya, Logan menimpali. Kalian adalah orang-orang yang mengundang kami ke Zarain. Anda bahkan mengirim jet untuk menjemput kami. Bagaimana Anda bisa mencabut status kami begitu saja? Apa alasannya? Itu benar, bagaimana kalian bisa begitu tidak masuk akal? Saya tidak keberatan meninggalkan negara ini, tetapi bagaimana Anda bisa menyita semua aset kami? Atas dasar apa? Jenny dan Melanie maju satu persatu. Itu seperti bagaimana mereka biasa berdebat dengan orang-orang di Erudia. Meskipun demikian, mereka telah melupakan satu hal. Mereka tidak berada di Erudia. Penalaran tidak berarti apa-apa bagi orang-orang di depan mereka. Kau ingin alasan, inilah alasan Anda, kejar mereka. Bab 1750. Orang-orang itu segera mulai menyerang kedua keluarga itu. Meskipun orang-orang di keluarga Lopez dan keluarga hitam dianggap sebagai seniman bela diri sekarang, mereka masih bukan tandingan pria-pria itu. Zarain telah mengirim pejuang elit untuk menghadapi mereka. Pada akhirnya, apa yang terjadi adalah urusan sepihak karena semua orang di kedua keluarga dipukuli hingga babak belur dan diseret ke dalam truk besar seolah-olah mereka sudah mati. Di dalam truk itu penuh dengan orang-orang yang akan dideportasi. Setelah beberapa jam, mereka semua diangkut ke perbatasan dan dibuang seolah-olah mereka semua sampah, termasuk Henry dan yang lainnya. Jika kalian pernah melangkah ke Zarain lagi, itu akan menjadi laut lain kali. Seseorang di perbatasan memperingatkan mereka. Pada saat itu, Henry dan yang lainnya bingung ketika mereka menatap gurun tandus di depan mereka. Mereka tidak tahu kemana harus pergi dari sana.
Mereka tidak punya uang atau identitas. Mereka tidak bisa pergi kemanapun. Mereka berada dalam situasi terburuk yang bisa dibayangkan, sebanding dengan orang-orang biadab. Kami berada di puncak dunia beberapa saat yang lalu. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Aku benar-benar menyesali ini. Seharusnya aku tidak pernah meninggalkan Erudia sejak awal. Orang-orang mulai menangis tidak jauh dari sana, menyesali keputusan yang mereka buat. Saya sangat bodoh. Mengapa saya meninggalkan Erudia? Erudia sangat bagus. Ya, bagaimana ini bisa dibandingkan dengan apa yang kami miliki di Erudia? Kita pasti sudah kehilangan akal. Lebih banyak orang tersapu ke dalam angin puyuh emosi dan mulai menangis. Bahkan orang-orang dari keluarga Lopez dan keluarga hitam menangis di sungai. Mereka sangat menyesali keputusan yang mereka buat. Kami adalah sekelompok idiot, mengapa kita tidak mendengarkan para tetua? Saya menyesali semua yang saya lakukan. Jika saya memiliki kesempatan lain, saya tidak akan pernah meninggalkan Erudia lagi. Ibu, ayah, aku merindukanmu. Zarain menyebalkan, dia adalah yang terbaik. Jenny, Melanie, Henry, Son, dan Logan, berlutut, satu persatu, menangis saat menyesali keputusan mereka. Itu adalah saat tergelap dan paling tak berdaya dalam hidup mereka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi waktu paling sulit yang pernah mereka alami. Setiap orang lari. Ada keributan yang datang dari kerumunan. Ternyata, para pedagang manusia datang untuk menangkap mereka. Orang tanpa identitas seperti mereka adalah target terbaik untuk dijadikan buruh. Lari, lari. Semua orang berhamburan seperti mangsa, secara resmi memulai hidup mereka sebagai pengungsi. Namun, itu hanya sebagian dari gambarannya. Hari itu, pemandangan yang sama terlihat terjadi di seluruh perbatasan Zarain. Itulah satu-satunya cara Zarain melampiaskan kekesalan mereka karena apa yang dilakukan Levi. Tapi tentu saja, mereka tidak berani menyentuh Erudian yang ada di Zarain. Mereka masih orang-orang Erudia. Satu-satunya orang yang mereka targetkan adalah orang-orang yang melepaskan kewarganegaraan mereka di Erudia seperti Son Lopez. Lagi pula, mereka dianggap orang Zarain, dan bangsa itu dapat melakukan apapun yang diinginkannya kepada mereka. Di timur Erudia, sebuah helikopter pribadi mendarat, dan keluarlah Levi, dengan Byron dan Jared bersamanya. Floyd dan yang lainnya ada di sana untuk menyambutnya. Bahkan dengan topeng, semua orang tahu itu adalah Levi. Kirim Byron kembali ke tempat yang seharusnya, penjara. Levi memerintahkan. Ya Pak, bawa dia pergi. Floyd melambaikan tangannya, dan Byron segera dibawa pergi. Wajah Byron pucat pasi. Sepertinya aku tidak akan pernah meninggalkan Erudia. Kemudian, Levi melihat ke arah Jared dan berkata, adapun Jared. Akhiri saja hidupnya di tempat. Tunggu. Kamu tidak bisa membunuhnya. Dia orang kita sekarang, kamu tidak bisa menyentuhnya. Bersambung.